Mode. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akan memulai Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Jumat tanggal 13 Januari 2017, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan gambar sudah dapat terdengar dan terlihat dengan jelas. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Bres Manuel. Sebelumnya untuk mengawali sesi pertama akan bersama rekan saya Pak Jasa Adi Mulya. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. IHSG hari ini kami prediksi masih akan memperpanjang tren sideways-nya ya. Akan bergerak di kisaran 5273 dan 5332. Market driver hari ini adalah indeks saham regional yang dibuka juga beragam atau mix karena investor masih terus melakukan penilaian apakah pergerakan pasar saham baik nasional maupun global sejak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat itu bergerak terlalu cepat dan terlalu tinggi. Selain itu juga investor menantikan rilis data ekspor impor Tiongkok hari ini. Terus juga ada rilis data penjualan retail selama musim liburan di Amerika, serta laporan keuangan dari 3 bank terbesar di Amerika Serikat. Dari pasar komoditas, harga minyak mentah dunia memperpanjang gerakan naiknya, didukung oleh pelemahan nilai tukar US dollar dan juga berita bahwa Saudi Arabia telah menurunkan produksi minyaknya ke level terendah dalam 2 tahun terakhir dan juga berencana untuk mengurangi produksi lebih banyak lagi di bulan-bulan mendatang. Harga minyak mentah jenis US crude naik 1,5% menjadi 53 US dollar per barel, sementara untuk jenis Brent naik 1,7% menjadi 56 dolar per barel. Sementara harga emas setelah rally 4 hari beruntun semalam ditutup flat di level 1194,9 setelah sempat berada di level 1200 dolar per ounce. Ini adalah untuk pertama kalinya adalah sejak bulan November 2016. Stock news kita hari ini yang pertama adalah XL Axiata. XL akan konsentrasi lebih pada pengembangan jaringan 4,5 GLTE. Perusahaan ini akan meningkatkan 4.5 GLTE melalui 4x4 MIMO 256 km modulation teknologi yang diklaim dapat yang diklaim 30% lebih cepat dari teknologi yang sekarang. Kemudian ada Aneka Tambang atau Antam. Antam optimis akan dapat meraih atau mencapai volume produksi sebesar 24.100 ton tahun ini setelah menyelesaikan pembangunan pabrik ferronikel di Pomala. Angka ini 30% lebih tinggi daripada volume produksi yang ditargetkan untuk tahun 2016, yaitu sekitar 18.500 TNI. Yang ketiga ada Summarecon Agung atau SMRA. SMRA meluncurkan hotel berbintang 5 yang pertama di Jimbaran, Bali, yang bernama Movenpick Resort and Spa.
yang investasinya sekitar 600 miliar rupiah. Hotel ini adalah hotel keempat yang dimiliki oleh Summarecon. Yang terakhir adalah Bank Negara Indonesia atau BBNI. Ya, demikianlah stok news kita hari ini. Kita memasuki seksi tanya jawab dengan rekan saya, Adit. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa mengajukannya melalui question box yang tersedia. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita akan sedikit mereview mengenai pergerakan IHSG. Sepanjang 3 hari terakhir, kemarin lusa dan kemarin sebenarnya IHSG pasca pembukaan sepanjang hari berada di zona hijau, namun pas menjelang closing atau pre-closing justru ditarik turun tipis sehingga membuat candlestick-nya tampak melemah seperti ini. Namun kami perkirakan bahwa IHSG masih akan berada di rentang 5.300-an dan perkiraannya adalah pergerakan IHSG akan cenderung seperti ini sampai mulai keluar laporan keuangan, diawali dengan perbankan yang biasanya akan lebih cepat. Namun untuk saham-saham perbankan bisa di hold sampai keluar laporan keuangan, dan ketika ada tarikan dengan laporan keuangan yang bagus, maka bisa digunakan untuk exit terlebih dahulu, karena memang kalau kita lihat kembali lagi dari foreign flow, tingkat IHSG yang sekarang ini tidak ditopang oleh kepemilikan asing yang kita ketahui bahwa asing adalah pemain yang cukup dominan di bursa kita. Jadi tetap tingkatkan kewaspadaan kita mengenai pergerakan IHSG, karena memang agak kurang tenaga dan kurang katalis positif juga dari sisi fundamentalnya. Ya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama kepada Bapak Robertus Emmanuel. Apakah sudah saatnya untuk membeli Elsa? Baik, Elsa, kalau kita harga minyak sudah kira-kira stabil di kisaran $50, maka seharusnya bisa lebih mudah bagi perusahaan-perusahaan minyak untuk menentukan bisnis ke depan dengan harga minyak yang sudah cenderung stabil $50. Dan harga segitu sudah cukup baik karena sudah berada di atas biaya produksi untuk minyak mentahnya di Amerika. Nah, kalau kita lihat khusus secara Elsa, memang di sini sudah mulai mendekati dari upper downtrend channelnya, dan tingkat low kemarin itu tidak lebih rendah daripada low sebelum di 405. Jadi sudah mulai memasuki fase sideways, dan kita menantikan saham Elsa ini untuk breakout dari downtrend channelnya. Jika momentum untuk masuk, kalau sekarang ini kami kira masih spekulatif Pak, namun tidak ada salahnya juga jika mulai mengkoleksi sedikit-sedikit buy on weakness di kisaran 420 hingga di 440, dan kembali tambah posisi persentase pemilikan jika memang sudah konfirmasi breakout di upper downtrend channel ini. Kalau sudah breakout, maka kita akan melihat target resisten Elsa berikutnya di kisaran 480 rupiah Pak. Demikian Pak Robert. Lalu Pak Tommy untuk analisis SMBR dan ISAP. Baik Pak Tommy.
Untuk SMBR ini memang pergerakannya sangat-sangat dinamis. Kalau kita lihat dari indikator stokastik MACD, ada peluang untuk mencoba speculative buy di sini, namun harga yang disarankan adalah di harga 2260 hingga 2325 Pak. Jadi selama masih cenderung bergerak tipis di bawah 2.500, maka harga tersebut lebih aman untuk dikoleksi. Kecuali jika harga 2.500 sebagai resisten terdekatnya ini ditembus dengan volume cukup meyakinkan, maka bisa diikuti. Namun mengingat nature dari SMBR ini yang cukup spekulatif, di mana dari sisi fundamental sudah tidak mendukung lagi valuasinya, maka kami sarankan untuk lebih berhati-hati di saham SMBR ini. Berikutnya saham Indosat. Ya, untuk saham Indosat sendiri tampaknya juga kita lihat masih dalam tren sideways dengan rentang di harga Rp6.000 hingga 6.200. Oh maaf, 6.400 untuk saham Indosat, rentangnya cukup lebar, Rp400, jadi bisa dimanfaatkan. Ini mirip Akra waktu kemarin, jadi gerakannya cukup dinamis dengan rentang seminggu untuk mencapai support resistennya. Jadi kami sarankan untuk trading saja di saham Indosat ini dengan harga akumulasi di kisaran Rp6.000. Kalau kita lihat dari stokastik bentuk dari candlestick kemarin, ada peluang bagi ISAT ini untuk kembali ke menuju level Rp6.000. Jadi bisa ditunggu di level 6.000 untuk kembali akumulasi dan menantikan level 6.400 hingga 6.450 untuk sebagai titik keluarnya atau profit taking di saham Indosat. Demikian Pak Tommy. Lalu dari Bapak Leonard untuk saham Bumi, Harum, dan Adikarya Baik. Bumi kemarin sempat melesat tinggi di level 395, namun ditutup justru melemah di harga 370. Namun kalau kita lihat dari chartnya, sebenarnya ini kembali dalam uptrend. Nah, yang menarik dari Bumi adalah kalau kita baca laporan keuangan, terutama income statement, di situ pendapatan Bumi tidak terlalu besar. Saya jadi bertanya kenapa kok tidak ada pencatatan penjualan batubara yang dilakukan oleh KPJ dan Arupin. Ternyata itu tersangkut dengan peraturan PSAK yang tidak boleh dikonsolidasikan. Jadi sebenarnya ada yang perlu ditelaah lebih lanjut dari laporan keuangan Bumi. Angka penjualan dari anak usaha yakni KPC dan Arupin itu masuk ke mana di laporan keuangan Bumi, itu yang perlu kita telah lebih lanjut. Namun kalau kita dari secara teknikalnya, ini kenaikan sudah cukup berlangsung selama seminggu lebih dan akan ada rentan untuk koleksi teknikal dengan support kisaran di area 340. Dan kita lihat bahwa tren kenaikan Bumi sudah cukup panjang dari harga 60-an sampai harga sekarang ini. Jadi selama harga batubara masih cukup bagus dan stabil di atas $80 per ton, ini masih cukup aman untuk memperdagangkan saham Bumi. Ditambah lagi dengan proses PKPU kemarin sudah selesai dan sedang menantikan kelanjutannya seperti apa. Jika lancar dan tidak ada gangguan sama sekali, maka masih tetap bisa untuk trading di saham Bumi. Berikutnya Harum Energy. Untuk Harum dalam jangka menengah ini sedang dalam posisi sideways, namun ini menarik karena kalau kita lihat saham-saham batubara lain seperti Adaro yang sudah sedikit melonjak mengikuti harga batubara, lalu juga ada PTBA yang cenderung stabil juga seperti Adaro, maka harga Harum ini menjadi lebih menarik karena dia bergerak cenderung turun dari medio bulan November. Dan kalau kita lihat dari indikator stokastik sudah mulai fase konsolidasi rapat di sini. Demikian juga dengan MACD-nya, maka ada peluang bagi saham Harum ini untuk kembali menguat. Kita lihat ada support kuat di area 2080. Jadi seandainya 2050 masih kuat,
ini dapat digunakan sebagai entry level di saham Harum, dan kemudian kita gunakan level 2240 hingga 2250 sebagai resisten tahap pertamanya. Dan jika seandainya level resisten tersebut tembus, maka berpeluang bagi saham Harum ini untuk kembali mengalami uptrend dalam short term. Berikutnya saham Adikarya. Untuk saham Adikarya kemarin koreksi, namun ini kami rasa masih dalam koridor yang sehat karena ada support di area 2130 ini. Tampaknya 2130 sebagai entry point dirasa cukup menarik di saham ADI selama kita lihat di sini ada uptrend channel di minor uptrend channel ini tidak tembus ke bawah, tidak patah ke bawah, jadi masih bisa di maintain untuk saham ADI. Jika sudah ada barang bisa di hold terlebih dahulu, namun jika ingin menambah koleksi bisa coba menantikan di level 2125 sebagai entry levelnya. Demikian Bapak Leonard. Beralih ke Ibu Vivi, untuk saham ADI barusan kita bahas, lalu ada Pegas, ada Ali. Baik. Untuk saham Pegas ini sedikit agak ketahan kenaikannya ya, dan mungkin sebaiknya bisa coba tunggu di level 2600 hingga 2700 sebagai entry levelnya Bu. Seandainya 27 coba masuk sebagian dulu, seandainya ini menguat bisa tambah kembali posisi, namun jika masih melemah maka sebaiknya tunggu di kisaran 2600 sebagai support untuk re-entry level. Kalau kita lihat saham Pegas masih berada dalam minor uptrend channelnya. Kita lihat selama garis ini tidak ditembus maka masih cukup aman di saham Pegas. Namun seandainya garis ini tembus maka kita wait and see terlebih dahulu sampai kemana dia akan berbalik arah. Jadi menurut kami dalam jangka pendek masih berada dalam posisi uptrendnya. Berikutnya untuk saham Ali Astra Agro Lestari. Untuk Ali dalam jangka pendek ada tren penguatan. Ini tampak ada double bottom di sini. Kita tarik support line-nya kira-kira di area 16.300 sebagai supportnya. Dan saat ini tampaknya sedang berusaha untuk menguji level resistance di 17.250. Seandainya level ini kembali tembus, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Ali kembali menguji resisten di level 7.900. Namun kita lihat indikator pendukungnya ada MACD dan stokastik tampak sedikit bertolak belakang karena stokastik menunjukkan kenaikan tampak sudah mulai agak melemah, namun MACD justru baru muncul sinyal belinya. Kalau kita tarik ke belakang, kita perhatikan ketika bulan November tanggal 10 ini menunjukkan sinyal yang hampir mirip, maka untuk saham Ali masih bisa di hold sampai 1, 2, 3 hari ke depan, dan ketika sudah sampai di level resisten 17.250 hingga 17.350 ini dapat digunakan sebagai profit taking point di saham Ali, dan kita menantikan koreksi teknikal sebagai momen untuk kembali masuk di saham Ali ini. Demikian Ibu Vivi. Berikutnya dari Ibu Suryani untuk MLPL dan Benakat. Baik, kita ke MLPL terlebih dahulu. Untuk multipolar, sebenarnya secara tren ini kemarin sudah menembus sedikit dari upper downtrend, upper triangle-nya. Ini sebaiknya diperhatikan dulu Ibu, akan ada tampaknya akan ada peluang gerakan signifikan di multipolar ini, namun arahnya masih belum dapat dibaca apakah ke bawah atau ke atas. Seandainya ke atas maka masih bisa diikuti, namun jika patah ke bawah justru menembus dari lower triangle ini, itu jadi kurang begitu bagus dan sebaiknya dilepas terlebih dahulu sampai menantikan ketahuan supportnya di depan baru kembali re-entry di saham multipolar. Namun jika seandainya justru menguat dengan volume tebal, maka bisa diikuti dengan target resisten di 420. Jadi hari ini mungkin 1-2 hari ke depan akan menjadi hari penentuan bagi multipolar untuk menentukan arah ke depannya kemana dia akan bergerak.
Berikutnya saham Benakap. Untuk Benakap ini tetap full speculation Ibu, jadi kami tidak sarankan untuk simpan di saham ini, lebih baik untuk trading jangka pendek saja. Kalau dari kenaikan kemarin, naiknya sudah sempat menembus level tertinggi sebelum di 107, namun ditutup kembali melemah. Jika hari ini dibuka di atas level closing kemarin, maka masih bisa coba diikuti, namun waspada jika ada pembalikan arah dengan tiba-tiba. Jadi kami sarankan tetap batasi keuntungan dan kerugian di saham Bernakat, jadi supaya kita tidak melampaui target kita. Jika sudah kita target 10% kenaikan dan naik sudah lebih dari 10%, kita bisa realisasikan segala profit taking. Tidak perlu menunggu sampai harga lebih tinggi, karena di saham seperti ini keuntungan yang unrealized itu lebih cepat direalisasikan lebih baik Bu, jadi lebih mengamankan keuntungan kita. Demikian Ibu Ibu Suryani. Beralih ke Pak Iqbal untuk saham BES dan Indika ya. Untuk BES tampaknya kemarin sudah menembus resisten 272, namun mengingat saham ini cukup volatile, jadi pasca kenaikan tinggi biasanya akan diiringi oleh koreksi, maka kami sarankan untuk menunggu dulu hari ini Pak. Jika ada koreksi dapat dimanfaatkan untuk akumulasi di level 260. Jadi 260 ini entry point yang cukup menarik. Kalau kita lihat dari secara tren, kalau kita tarik tren jangka pendeknya, ini kemarin baru saja breakout sebenarnya dari downtrendnya. Kalau kita tarik tampaknya juga bisa sampai ke sini ya. Dari sini aja. Ini baru breakout, jadi sebenarnya bagus di saham BES ini, namun mengingat nature-nya dia cukup volatile, jadi pasca kenaikan tinggi besoknya akan merah kembali, maka bisa coba akumulasi di level 260 hingga 265 Pak untuk saham BES ini. Namun jika Bapak sudah ambil bisa di-keep dan menantikan level 285 sebagai resistennya dan dapat digunakan untuk profit taking di level tersebut. Lalu saham Indika. Untuk Indika masih kemarin menggerak menguat, namun ditutup sedikit melemah. Kita lihat jika secara historical, jika pasca membentuk candlestick antena yang panjang seperti ini, maka keesokan harinya akan cenderung merah candlesticknya. Jadi bisa kami sarankan sell on strength di saham Indika jika sempat menguat lebih dari harga closing kemarin. Demikian Pak Iqbal. Berikutnya ke Ibu Marta untuk saham Lead, Logindo, Java, Wika, KBLF, dan Maybank, BNI. Baik Ibu Marta. Untuk Logindo sendiri memang ini perusahaan pelayaran dan secara fundamental kami juga tidak bisa banyak berbicara karena belum begitu menopang kenaikan kemarin, namun ini lebih sifatnya spekulatif, jadi waspadai jika ada pembelian arah tiba-tiba di saham Logindo. Jadi ini lebih sifatnya terdinya kapasitas tidak untuk di keep. Berikutnya saham Java. Untuk saham Java sudah mulai dalam mematahkan downtrendnya dan ini sudah mencapai Bollinger Band batas atas dan tampaknya sudah rentan koreksi jangka pendek. Jadi jika ada penguatan sedikit bisa coba sell on strength dan kembali akumulasi di level support di 1525. Jika ibu ingin keep sebenarnya tidak apa-apa di saham Java karena ini tampak sudah mulai berbalik arah. Namun jika ibu ingin trading bisa gunakan strategi yang saya sebutkan tadi. Beralih ke saham Wijaya Karya. Untuk saham Wika juga jika ibu sudah ada barang bisa di keep saja Bu, nggak apa-apa. Ini tampaknya ada peluang sedikit melemah, namun selama ada di area 2330 hingga 2400 ini masih bisa digunakan sebagai entry point kembali di saham Wika untuk averaging down, karena peluang untuk kembali menguji level 2600 sebenarnya terbuka pasca dia
mematahkan dari downtrend channelnya ini. Berikutnya ke saham farmasi, KB Pharma. KBLF. KB Pharma mungkin Bu yang maksudnya Bu ya. Untuk KB Pharma sendiri ini masih dalam tren sideways dengan rentang cukup lebar di antara 1400 hingga resisten di level 1575. Jadi kemarin ini tampaknya tidak mampu menembus level resisten tersebut dan kembali melemah. Jika Ibu ada barang mungkin bisa coba di tatel sebagian dan menantikan level 1430-an sebagai entry point kembali di saham KB Pharma. Jika Ibu belum memiliki, bisa coba tunggu saja di area 1430 hingga 1460 sebagai entry point di saham KB Pharma-nya. Begitu saham Maybank BNII. Untuk BNII kemarin kenaikannya cukup drastis, dan kalau kita lihat kenaikan drastis ini biasanya akan diikuti oleh candle merah, namun posisi candlenya ada di atas hari sebelumnya, jadi bisa coba digunakan sell on strength di saham BNI ini dengan target resisten di kisaran 410 hingga 415 Ibu. Demikian Ibu Marta. Berikutnya ke Bapak Ferdi untuk saham Weton, 2SBP dan Kino. Baik Pak Ferdi. Pertama kita ke saham Weton terlebih dahulu. Untuk Weton sudah mulai memasuki fase konsolidasi pasca downtrend yang cukup panjang dari bulan Agustus lalu. Dan ini fase konsolidasi dengan rentang support di kisaran 815 dan resistennya ada di kisaran 875 Pak. Jadi ini rentang ini bisa diperdagangkan untuk trading terlebih dahulu sebelum dia kembali dalam uptrend. Jadi bisa coba ambil di level 815 dan take profit di kisaran 860 hingga 875. Mengingat dari jangka pendek ya dia ada peluang untuk kembali melemah, maka sebaiknya tunggu di level 815 ini untuk kembali akumulasi. Lalu saham WSBP. Waskita Bottom Precast masih dalam sideways Pak dengan rentang 540 hingga di 580 dan sekarang ini sudah ada di area resisten. Jadi kami sarankan jika Bapak ada barang bisa coba sell on strength lebih dahulu dan kembali menantikan level 540 sebagai entry level untuk saham WSBP ini. Kemudian saham Kino. Untuk saham Kino juga sudah keluar dari downtrend channelnya. Ini kita lihat cukup panjang memang downtrendnya. Dan ya, ini sudah memasuki fase konsolidasi. Kita lihat ada resisten 3273 dan dapat digunakan sebagai profit taking level untuk dalam jangka pendek dan menantikan di level 2726 untuk kembali akumulasi. Namun jika Bapak memiliki view lebih panjang, maka sebenarnya saham Kino ini masih bisa di hold karena sejak IPO trennya tampak jelas sekali. Jika sedang uptrend maka cukup panjang dari bulan Maret 2016 hingga bulan bulan Juli, dan downtrend juga cukup panjang. Jadi dalam tren jangka menengah dia lebih enak untuk ditrenkan di saham Kino ini. Demikian Ferdi. Berikutnya ke Ibu Heni untuk saham BKSL, PTPP, dan Tekim. Baik Ibu Heni. Untuk BKSL, kita lihat di koran konten beberapa hari terakhir ini dia banyak membuat advertorial sebagai emiten properti dengan land bank terluas di Indonesia, dan kita lihat mungkin itu juga ada benarnya karena banyak melakukan akumulasi land bank. Namun kalau kita lihat dari angka penjualan properti di sektor properti belum terlalu menggembirakan, jadi ini adalah potensi untuk masa depan dan belum tampak di saat ini. Jika Ibu memiliki view untuk long term, maka saham Bukit Sentul ini boleh menjadi pilihan. Namun jika untuk jangka pendek tampaknya masih belum akan kelihatan dari
kinerja laporan keuangannya. Untuk sementara dapat diperdagangkan dengan rentang 85 hingga 95 Bu. Jadi ini jangka pendek bisa diperdagangkan terlebih dahulu di rentang tersebut karena memang rentangnya juga tidak terlalu besar dan mungkin lebih cocok untuk digunakan sebagai untuk investasi jangka panjang di saham BKSL ini. Lalu saham PTPP. Untuk PTPP masih dalam posisi downtrend ya Bu. Kalau kita perbesar di sini, sebenarnya ada peluang untuk lepas dari downtrendnya untuk di saham PTPP, namun tekanan nampaknya masih akan ada dan kami sarankan untuk masih wait and see di saham PTPP ini sampai dia konfirmasi lepas dari downtrendnya ini, paling tidak sudah mulai memasuki fase konsolidasi, jadi masih tetap wait and see di saham PTPP. Beralih ke saham sektor kertas Tekim. Tekim ini ya 3 hari terakhir melambung cukup tinggi dari harga 758, namun mengingat tampaknya likuiditas masih terlalu kurang, jadi mungkin lebih cocok juga digunakan untuk investasi. Kalau kita lihat dalam jangka panjang ini masih perlahan lepas dari downtrend jangka panjangnya Bu. Ini dari harga 4 ribuan di tahun 2010 sampai sekarang tinggal harga 600-an, maka untuk investasi jangka panjang sebenarnya saham ini boleh digunakan mengingat harga sudah mulai beranjak level 500 hingga level 850. Demikian Ibu. Selanjutnya dari Ibu Levi, untuk UNTR, apakah penurunan kemarin merupakan koreksi wajar sebagai hold atau pas? Baik Ibu Levi, kita lihat dulu sebagai kinerja perusahaannya. Dulu kita lebih kenal UNTR sebagai perusahaan kontraktor batubara melalui para persada, namun akhir-akhir ini portfolio bisnisnya sudah melebar, termasuk ke dalam bisnis bis dan truk sebagai pemegang merek Scania di Indonesia dan juga dengan berbagai bisnis lainnya. Jadi lebih seperti holding di saham UNTR. Jadi harga batubara tidak dapat digunakan sebagai indikator saja di saham UNTR ini. Sementara kalau kita dari teknikalnya, pasca gagal menembus resisten 22.200, UNTR ini tampaknya berpeluang untuk kembali menguji support di level 21.000. Jadi ini adalah koreksi wajar sebenarnya pasca kenaikan sepanjang hampir 2 minggu kemarin. Namun karena mengingat kenaikan kemarin tidak mampu melewati level tertinggi sebelumnya, di sini kita lihat ada pola head and shoulder di saham UNTR dengan shoulder kanan atau bahu kanan lebih rendah daripada bahu kirinya. Jadi tampaknya dalam jangka menengah akan cenderung downtrend. Jadi ada potensi untuk kembali downtrend di saham UNTR. Jika Ibu masih ada barang, mungkin jika ada penguatan sedikit bisa coba sell on strong di saham UNTR dan kembali akumulasi ketika ada di area support 20.000. Jadi seandainya jika saham UNTR ini break level support 20.000, maka kami sarankan untuk di trading down di saham UNTR. Saham-saham yang dalam downtrend tidak berarti tidak bisa menghasilkan keuntungan, asal kita jeli melihat peluangnya untuk ditradingkan. Demikian Ibu Levi. Beralih dari pertanyaan Bapak Aldi, untuk Agro dan NIKL sebaiknya masuk di harga berapa? Baik. Untuk kedua saham ini tampaknya lebih cocok untuk diperdagangkan jangka pendek dengan tingkat risiko yang cukup tinggi. Untuk NIKL tampaknya masih bisa Pak diikuti, namun batasi kembali lagi untuk saham-saham gorengan sifatnya, batasi tingkat keuntungan dan kerugian yang bisa ditahan. Jadi kita lebih mengamankan posisi untuk trading, jadi tidak menggerus modal kita. Untuk saham ini memang target price-nya sulit untuk diprediksi karena pergerakannya memang sangat-sangat volatile. Demikian juga dengan saham NIKL. Kemarin sudah menguat kembali saham NIKL dan tampaknya berpeluang untuk menguji level tertinggi di 2920-nya Pak. Jika level tersebut kembali diuji, maka
konfirmasi bahwa NIKL masih dalam posisi uptrend, namun sekali lagi tetap batasi level keuntungan dan kerugian yang bisa ditanggung di saham-saham seperti ini. Demikian Pak Aldi. Ya, Ibu Alimi, NIKL juga barusan kita bahas, jadi tetapkan level risiko yang bisa Ibu tanggung di saham NIKL-nya. Jika hari ini menembus level 2.920, maka masih bisa diikuti. Namun jika tidak kuat dan kembali melemah, bisa segera dilepas. Lalu saham timah. Untuk saham timah dan sektor mineral lainnya akan diwarnai dengan sentimen relaksasi kebijakan ekspor konsentrat oleh pemerintah. Nah, kebijakan ini memiliki dua sisi mata pedang. Satu sisi bagi perusahaan yang tidak memiliki smelter di dalam negeri adalah berita bagus karena mereka bisa langsung mengekspor keluar. Yang tidak begitu mengenakan adalah bagi perusahaan yang sudah terlanjur mendirikan smelter di Indonesia karena akan lebih menguntungkan jika mereka mengekspor murah dan mengolah di Tiongkok daripada di smelter dalam negeri, karena di Tiongkok biaya pengolahan lebih murah dan infrastruktur pengolahan sudah lebih baik di sana daripada di sini. Sisi lainnya adalah jika ekspor konsentrat dibuka, maka dapat mulai memperbanyak cadangan di dunia dan berakibat pada turunnya harga komoditas tersebut seperti nikel yang sudah mulai melemah akhir-akhir ini. Untuk timah sendiri juga secara teknikal sudah mulai agak tertahan di level resistance 1180-nya Ibu, jadi mungkin bisa coba wait and see. Jika Ibu ada barang sebenarnya hold juga boleh, namun jika Ibu lebih ingin trading bisa coba di trading sell, di sell on trend dan kembali akumulasi di level 1120 Ibu. Jika Ibu ingin hold, masih bisa kita lihat arah perkembangan dari kebijakan konsentrat ini akan mendukung nikel timah atau tidak. Kalau kita lihat bahwa sekitar Indonesia adalah pemain utama global untuk produksi timah, jadi seharusnya ini bisa menguntungkan posisi Indonesia sebagai pengatur harga komoditas timah di dunia. Demikian Ibu Alimi. Lalu di Pak Ferdi untuk saham Medco, baik Pak Ferdi. Nah, Medco sendiri kemarin baru mengakuisisi saham Newmont, kita bahas dari sisi fundamental, dan kemungkinan akan berpotensi berimbas positif langkah pemerintah untuk merelaksasi ekspor konsentrat ke kinerja Newmont dan tentu akan berimbas kepada Medco sebagai holding Newmont. Kalau dari technical ini kenaikan sudah cukup tinggi pada tanggal 4 lalu dan sekarang masih memasuki fase konsolidasi, namun hari ini tampaknya dibuka mulai menguat. Maka perhatikan jika ada pergerakan penguatan masih cukup kencang dan bahkan menembus level 1580 sebagai titik kemarin 15.600 bahkan, maka ini bisa diikuti, namun tetap trading jangka pendek saja karena volatilitas yang cukup tinggi di saham Medco ini. Jadi tidak disarankan untuk buy and hold, lebih baik beli dan ketika level profit yang sudah ditargetkan sudah tercapai maka bisa segera take profit di saham Medco. Demikian Pak Ferdi. Kembali Pak ke Pak Robertus Emmanuel untuk saham banking, Bank Sentral Asia, BRI, Bank Mandiri, BTN, dan BBNI. Baik Pak, kita ke BCA terlebih dahulu. Untuk BCA tampaknya mulai ada pembalikan arah dan kita lihat bahwa indikator stokastik juga sudah mulai melandai. Ini bisa coba digunakan sebagai technical rebound bagi saham BBCA dengan target terdekat di level 15.500-nya. Namun jika level 15.500 tampak tertahan dan penguatan sudah mulai bertahan, maka bisa digunakan sebagai exit point terlebih dahulu sambil menantikan rilis laporan keuangan dari Bank Sentral Asia. Kalau kita lihat dari prognosa yang bulan-bulan sebelumnya untuk BCA sendiri masih cenderung stabil, demikian juga BRI, namun di Bank Mandiri penurunan laba diperkirakan akan cukup besar mengingat tingkat cadangan Bank Mandiri memang besar tahun ini. Di sisi lain ada saham-saham seperti Bank Jabar, BTN dan BNI yang kami perkirakan akan mampu mencetak kenaikan laba yang cukup baik di tahun ini. Jadi dapat diperhatikan saham-saham BNI, BTN dan
BJBR. Kalau BJBR sudah terlalu tinggi, jadi bisa beralih ke saham BTN dan BBNI. Kita masuk ke technical untuk saham BBRI. Untuk BRI juga masih cenderung berkutat di area support di 11.800 dan sebaiknya menantikan rilis laporan keuangan. Dan seandainya ada kenaikan menjelang rilis laporan keuangan, berarti pasar menanggapi positif dan bisa diikuti. Namun ketika data yang sudah keluar, bisa segera sell on news di saham BBRI dan saham-saham perbankan lainnya. Beralih ke saham Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri masih berkutat juga di area resisten di 11.400. Namun mengingat kinerja tahun ini yang tahun kemarin yang agak sedikit berat dari sisi bottom line-nya, maka kalau misalkan bisa coba sell on di saham BMRI. Beralih ke saham BBTN. Untuk BTN juga sudah mendekati resisten level 1910. Jika level tersebut ditembus dengan signifikan, maka kita akan melihat level 2020 hingga 2025 sebagai resisten berikutnya. Namun jika level ini tidak kuat, maka bisa coba keluar dulu dan kembali akumulasi di kisaran 1770 hingga 1775 sebagai entry point-nya di saham BBTN. Beralih ke saham BBNI, kita masih menantikan rilis laporan keuangan BBNI. Namun kalau dari bentuk chartnya juga mirip seperti Bank Mandiri yang mulai ketahan di area resistennya. Namun kalau seandainya support cukup kuat di area 5.500, maka ini masih bisa coba diakumulasi sambil menantikan rilis laporan keuangan di saham BBNI. Demikian Pak Robert. Berikutnya Pak Sugianto Jogja untuk saham Sril. Lama banget ini saham. Iya Pak, kita lihat Sril ini biasanya akan terkembang ketika nilai rupiah cukup volatile, karena memang penjualan terbesar di Sril ini adalah untuk ekspor. Kalau kita lihat dalam major trend, ya ini masih dalam posisi downtrend meskipun akhir ini slope penurunan sudah mulai melandai, dan kalau kita perbesar maka dalam trend minor, maka ini dalam posisi sideways dengan support 220 hingga 236. Untuk sementara masih bisa diperdagangkan di rentang ini Pak, di 220 dan 236. Perlu diperhatikan juga korelasi progress real dengan nilai tukar rupiah. Kalau kita tahun kemarin memang gerakan rupiah yang volatile juga menjadikan saham Sril ini kembali aktif. Jadi perhatikan nilai tukar rupiahnya Pak. Demikian Pak Sugianto. Lalu Pak Abdul Rahman untuk Adikarya. Tadi sudah kita bahas, maka akan sedikit di-review di saham Adi. Masih dalam posisi uptrend Pak. Hari ini tampaknya penguatan juga masih malu-malu dan ada peluang juga untuk kembali terkoreksi. Namun ini oleh koreksi sehat sampai ke level 2125 sebagai entry point di saham Adi. Untuk Pak Aldi, untuk rekomendasi beli hari Jumat apa? Untuk rekomendasi beli secara overall, kita lihat kondisi makro bahwa kebijakan kebijakan Presiden Amerika Donald Trump akan menjadi katalis penggerak bagi bursa keseluruhan. Karena nature dari kebijakan Trump ini tidak bisa diprediksi, kami belum bisa memandang arah kemana. Namun kalau kita lihat secara global tahun ini, bahwa pemerintah masih berusaha mengenjot belanja infrastruktur, lalu juga berusaha menekan single digit kredit, maka sektor-sektor terkait itu yang akan bergerak seperti saham konstruksi dan juga beton precast untuk infrastruktur. Sementara untuk dari sisi bunga murah, seandainya itu berjalan, maka kita bisa lihat manufaktur serta properti harusnya bisa menggeliat kembali. Namun bank tampaknya akan cukup tertekan. Di satu sisi mereka harus menyediakan bunga murah, namun di sisi lain tingkat likuiditas akan mengetat. Jadi saham-saham perbankan tampaknya a bit struggling tahun ini. Demikian Pak Aldi. Iya, Ibu Levi, apakah suara sudah terdengar kembali Bu Levi? Mungkin coba dapat dicek koneksinya.
Berikutnya dari Ibu Alimi, untuk saham Harum tadi juga sudah kita bahas, akan kita review sedikit pasca pembukaan. Tampaknya sudah ada sedikit penguatan di saham Harum dan bisa coba spekulasi buy di saham Harum Bu, dan mudah-mudahan akan bisa kembali menjadi uptrend, namun saham Harum ini harus melewati resistennya di level 2200 sebelum konfirmasi menjadi menguat kembali. Demikian Ibu Alimi. Ya, mengingat sudah 20 menit pasca pembukaan bursa kita, kami akan cukupkan untuk Philip Morning Call edisi hari ini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan akan senantiasa menghasilkan cuan di bursa kita. Terima kasih dan selamat pagi.